hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Jiwaku merindukan, jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam ragu buatanku. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Amin Tuhan. Itu ungkapan hati kami ya Tuhan. Engkaulah surya dan perisai bagi kami ya Tuhan. Dalam perjalanan hidup yang Tuhan izinkan kami lalui hari demi hari hingga sampai saat ini, kami boleh menikmati bahwa Tuhanlah kekuatan kami, bahwa Tuhanlah perisai kami, sehingga kami masih boleh bersama-sama menikmati ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih untuk Roh-Mu yang menolong setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh menikmati setiap puji-pujian yang kami kumandangkan. Kami boleh menikmati setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir kami sebagai ungkapan kekaguman kami, ungkapan rasa syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Dan demikian juga pada saat ini ya Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu juga menolong kami semua, mengurapi kami semua Tuhan, baik hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam segala keterbatasan yang ada. Demikian juga dengan seluruh umat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Tuhan juga yang menolong kami untuk boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Dan demikian juga Roh Tuhanlah yang menolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami, menyiapkan hidup kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai yang ke-19. Sudah dapat? Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai yang ke-19. Sudah dapat? Kita baca bergantian, saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham,
ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah di atas kayu api. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Ya, puji Tuhan, bagian firman Tuhan yang sudah kita baca ini, ya saya percaya bahwa kebenaran firman itu ya dan amin. Kemudian kebenaran firman Tuhan itu adalah update untuk setiap hari. Setuju ya? Jadi bukan karena ada momen Paskah baru baca kitab ini. Atau karena kemarin, 2 minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ada hari raya kurban kita baca bagian ini. Ini nggak ada kaitannya ya? Amin ya? Ya Bapak Ibu saudara kasih, saya tertarik membagikan ini. Ya saya percaya kita semua ada sering membagikan bagian ini gitu ya. Namun pernah satu kali, ya apa namanya, teringatkah apa gimana gitu kan? Ada kalimat yang mengatakan setelah semuanya itu, gitu. Jadi saya coba ingat-ingat ini kalimat dari mana gitu kan, setelah semuanya itu. Saya coba ulang, Tuhan ini maksudnya apa gitu, setelah semuanya itu. Kalau dikaitkan kepada apa ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan penginjilan sepertinya enggak ya, gitu kan. Dikaitkan dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan jawaban doa sepertinya enggak juga gitu kan. Akhirnya saya baca, saya ulang-ulang, dan saya ya bersyukurnya sekarang kita ada Android yang memudahkan kita untuk bisa langsung tahu teks itu di mana gitu kan. Saya coba cari di HP setelah semuanya itu.
kok munculnya di sini, ini maksudnya apa gitu. Makanya saya baca ulang-ulang gitu. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, kita kan ini sering digalakkan dengan membaca firman Tuhan gitu ya. Betul ya? 3 pasal ya? Dan jujur di kelompok kami, di komsel kami itu dibaca kemudian dilaporkan. Nah saya itu nggak setia dalam melaporkan. Karena saya tidak setia sehingga tidak mendapatkan reward. Sementara yang setia dan setia membaca dan setia melaporkan, mereka mendapatkan reward. Saya bilang ya ini sudah sebuah konsekuensi gitu kan. Ya lumayan mereka dapat baju gratis gitu kan dari penyelenggara. Ya luar biasa yang menyelenggarakannya. Kenapa saya akhirnya tidak bisa melaporkannya? Karena itu tadi harusnya bacanya ini saya balik ke belakang gitu. Karena ada satu kata atau satu firman Tuhan yang diingatkan itu saya kejar terus. Saya kejar terus untuk bisa tahu. Bukan berarti saya tidak membaca Alkitab gitu kan. Saya baca tapi saya tidak melaporkan. Karena kalau saya laporkan lagi kejadian, loh kok kejadian lagi sementara sudah ditawari contohnya begitu kan. Itu adalah sesuatu yang saya yang malu gitu kan, kok masih di sini-sini terus gitu. Sementara pembacaan sudah ditawari, ini kok di kejadian, ya, seperti itu. Jadi mohon maaf dan batin Pak Ketua. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih, setelah semuanya itu ini apa gitu maksudnya? Padahal ini sudah sering saya baca, bahkan sudah pernah saya khotbahkan, tapi ketika saya ulang lagi setelah semuanya itu, iya ya, seringkali ketika kita hanya memahami sebagian, tidak memahami secara keseluruhan, maka yang terjadi adalah kesalahpahaman di antara kita. Betul? Karena kita tidak memahami alur atau kronologisnya, maka seringkali kesalahpahaman itu muncul, baik antara suami dengan istri, baik itu antara anak dengan orang tua, baik itu juga dari sebuah keyakinan. Sama halnya kalau kita mau kaitkan dengan keyakinan yang ada, agama yang ada, karena mereka tidak memahami latar belakang daripada peristiwa adanya pengorbanan Ishak itu, mereka dengan klaim mereka sendiri mengatakan itu Ismail. Pernah dengar itu? Halo? Pernah mendengar itu? Ya kan? Pernah apa pernah ya? Mereka katakan itu Ismail. Dengan begitu gampangnya, dengan begitu antusiasnya mengklaim itu Ismail. Yang harusnya yang dikorbankan itu Ismail. Tidak mungkin Ishak menjadi seorang anak yang tunggal. Ya betul, memang kalau dilihat dari sisi Hagar sebagai gundiknya si Abraham, ada Ismail betul. Gitu kan, tapi persoalannya kronologisnya dibaca enggak, dipahami enggak gitu kan. Kenapa akhirnya si Ishak itu benar-benar dikatakan anak yang tunggal. Dan di teks pembacaan kita tadi itu 3 kali loh. Itu artinya itu memang sebuah pernyataan yang benar-benar itulah Ishak, anak tunggal. Nanti bisa kita lihat nanti dari teks yang lain. Tapi apa yang mau kita pelajari dari setelah semuanya itu? Jadi yang pasti kita harus bisa memahami dengan benar. Supaya kita tidak salah mengerti terhadap segala sesuatu yang kita lihat atau yang kita dengarkan. Apalagi di tengah-tengah saat ini media sosial begitu gencar-gencarnya gitu kan. Ada macam banyak yang bisa kita lihat, yang bisa kita dapatkan informasi-informasi. Tapi persoalannya adalah apakah informasi yang kita dapatkan itu utuh? Contoh, ya kan, contoh TikTok katanya kan, itu pendek-pendek. Sama seperti di YouTube itu ada short video katanya. Itu pendek-pendek. Itulah sebabnya karena saya tidak main di TikTok, saya tidak penggemar TikTok, saya di YouTube aja gitu kan, sehingga setiap ada pembahasan-pembahasan tertentu
yang saya lihat hanya 10 menit, 15 menit itu saya sering skip, saya lewatin. Mendingan saya cari yang durasinya lebih panjang dari peristiwa itu supaya minimal saya mengerti kronologisnya itu. Saya memahami dari A sampai akhirnya itu apa yang dibicarakan. Jangan sedikit-sedikit yang didapat kemudian itu diumbar, di-share lagi, ini begini ditambahi dengan bumbu-bumbunya lagi. Saya bilang ini apa gitu kan. Termasuk ada YouTube seorang hamba Tuhan selalu dipanas-panasi dengan judul yang baru gitu kan. Nih hamba Tuhan A membasmi habis si ini ya. Kok bisa saya bilang, aku cek dengan YouTube-nya asli nggak ada ngomong seperti itu. Nggak ada mengkait-kaitkan nama seseorang. Loh kok bisa ini orang mengkaitkan ini gitu kan. Jadi inilah yang menjadi persoalan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk kehidupan rumah tangga. Salah memahami oleh karena kita kurang paham dengan alur cerita atau informasi yang kita dengarkan. Sehingga kita, memang susah ini, langsung menjas, langsung membuat sebuah pernyataan tersendiri, langsung membuat sebuah penghakiman kepada orang-orang tertentu. Padahal kitanya yang enggak memahami dengan jelas kenapa itu terjadi. Salah satu contoh bisa kita lihat di satu peristiwa yang di 2 Samuel 6 ayat 16. Ini pernah saya bahas di Lobua ya, Lobua. 2 Samuel 6 ayat 16. Ya? Demikian firman Tuhan. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Wow. Dia hanya melihat sejenak ketika Daud dan rombongannya ada di depan istana, katakan seperti itu. Kemudian Mikal melihat dari jendela, loh ini raja kenapa menari-nari? Seorang raja menari-nari bersama-sama dengan rakyat. Langsung stigmanya muncul. Suamiku rendahan rupanya. Enggak layak jadi raja. Begitu kan? Makanya ketika kita baca ayat-ayat berikutnya itu, Daud datang masuk ke rumah, langsung Mikal mencak-mencak. Kayak beginikah seorang raja, bisanya nari dengan rakyat biasa. Kok raja gitu loh, menari dengan rakyat biasa. Mana kualitasmu seorang raja, mana powermu seorang raja, kira-kira seperti itu mau dia bilang. Kau rendah, gak ada apa-apanya. Baru kita lihat baca selanjutnya itu Daud langsung ngoceh lagi gitu kan. Sampai mengatakan kepada Mikal tentang bapaknya si Mikal. Dan ini yang akan terjadi kepada kita kalau kita salah di dalam memahami sesuatu. Saya yakin percaya, ya jujur Bapak Ibu Saudaraku yang kita kasih, ketika ini juga pernah muncul dalam pikiran saya gitu kan. Iya ya, kenapa si Mikal ini tiba-tiba langsung marah, membuat stigma kepada Daud bahwa Daud itu rendah. Apakah Mikal sudah tahu semuanya? Hanya melihat sejenak dari jendela, lah ini suamiku seorang raja lagi nari-nari. Rendah banget. Gak ada kualitasnya. Gak cocok jadi seorang raja. Kan itu akhirnya muncul di pikiran daripada Mikal ini. Saya renung-renungkan ini kenapa ini kok langsung muncul seperti gini. Jadi sempat saya berpikir bahwa ini mungkin ada sesuatu yang merasuki dia. Seperti ada nyanyian itu kan. Entah apa
yang merasukimu. Tapi di sisi lain, saya orangnya orang yang nggak begitu suka mengkait-kaitkan dedemit, jin, iblis, ya kan, kepada suatu masalah. Sebelum memahami masalah itu. Jadi tidak mau mengkambing hitamkan yang gaib sebagai pokok persoalan sementara dianya yang bermasalah. Jadi saya coba sharing sama istri, ya kan. Itu kenapa Mikael itu bisa kayak gitu? Terlepas dengan Daudnya yang kenal Tuhan. Saya pikir si Mikael pun kenal Tuhan juga kok, itu saya bilang gitu. Ya, istri saya jawab, karena persepsi si Mikael itu berbeda tentang seorang raja. Oh iya juga ya. Karena dia punya persepsi yang berbeda, bagi Mikael mungkin seorang raja itu harusnya duduk anteng, duduk di singgasana, dikipas-kipas sama dayang-dayang gitu ya kan. Kemudian dia hanya bisa memerintahkan orang-orang tertentu untuk menari, nggak perlu dia ikut nari. Oh, iya juga gitu. Inilah yang menjadi pokok permasalahannya. Itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa kalau kita tidak memahami pokok persoalannya itu dengan jelas, maka jangan kita membuat sebuah argumen tertentu. Ketika kita tidak mengetahui apa yang dibicarakan dengan komplit, jangan sampai kita membuat statement dengan sesuatu yang kita dengar baru sedikit, langsung kita membuat statement tertentu. Nah ini yang membuat permasalahan demi permasalahan yang akan terjadi. Tetapi kalau kita tahu kronologisnya bagaimana, mungkin kita bisa sumbang saran, kan seperti itu. Atau katakanlah seperti Mikael, kalaulah Mikael ketika dia melihat Daud yang nari-nari dengan rakyat, kemudian masuk ke rumah, Mikael bertanya, Abang Daud gitu kan, entah manggil abang kah, manggil apa kah gitu kan, apa sih sebabnya kok bisa sampai nari-nari dengan rakyat? Saya kan percaya kalimat-kalimat yang dibawanya itu kita tidak akan temukan. Ungkapan emosi baik dari Mikael, baik dari Daud itu tidak akan muncul seandainya dia bertanya dengan baik. Amin ya. Sama seperti kita kan bapak, halo bapak, udah capek pulang kerja gitu kan, tiba-tiba belum ditanyain apa-apa, oh jam segini baru pulang, ya jamnya yang dilihat, ya ditanya kenapa pulangnya sampai malam, sampai sore-sore gini. Saya kan percaya tidak akan ada percikan-percikan api, ya kan? Nggak tahu kalau aku di rumah juga sibuk begini, begini. Ya santai kan gitu kan, tanya dulu penyebabnya apa kok bisa pulang agak kesorean, nggak seperti biasanya pulang jam 4 sudah di rumah begitu kan. Ini kok tiba-tiba jam 9 belum nyampe juga. Belum disilakan duduk, sudah diomelin. Ya, bisa hengkang juga kan. Bapaknya bisa hengkang juga daripada satu rumah, satu soto dengan wanita yang suka ngomel-ngomel, ya adalah bawa batanang dulu katanya ya kan. Bawa batanang dulu. Ya, saya percaya bapaknya pun tidak cari tempat bertenang di tempat yang ribut. Ya kan, jangan cari tempat yang niat hati untuk menenangkan hati dan pikiran, tapi pergi ke tempat yang hiruk pikuk itu salah. Tahu kan tempat hiruk pikuk kan? Ya bisa di rumah juga atau di kamar yang lain juga bertenang dulu. Sudah suasana sudah membaik, baru tadi aku pulang karena telat ini karena ban motorku pecah. Tidak ada bengkel yang dekat, mendorongnya jauh, kan bisa dijelaskan. Dan demikian juga yang melihat pun jangan langsung ngomel kan gitu kan. Saya percaya kita akan bisa melihat kehidupan rumah tangga kita semakin hari semakin mengalami Tuhan. Kalau
ini bisa kita terapkan, walaupun ya saya pun jujur ya kadang juga seperti itu, ya kan. Sekali lagi saya bilang di zaman medsos ini ya kan, ada Facebook, ada WA, bla bla dan segala macamnya, tiba-tiba katakanlah si istri lihat HP suaminya, ini apa nih? Namanya Samsul tapi kok pakai say-say, ya kan, masalah lagi, kan ribut lagi, tanpa ditanya ini siapa, Samsul ini siapa gitu kan. Kok ada pakai say-say, ini apa ini maksudnya? Jangan langsung dicercar. Nah ini yang menjadi persoalan. Tapi mari kita belajar dari apa yang dari teks ini, bahwa sebenarnya setelah semuanya itu kita bisa menikmatinya ketika kita bisa memahami apa sesungguhnya yang terjadi. Jangan membuat statement sendiri, jangan membuat satu kesimpulan sendiri, jangan membuat yang namanya penghakiman terhadap pasangan kita, alih-alih mau menghargai atau alih-alih mau menjaga status, kehormatan, kedudukan gitu kan. Ternyata kita sudah membuat statement yang salah terhadap pasangan kita. Saking cintanya dengan pasangan gitu kan. Wah, aku ingin supaya pasanganku itu tidak dianggap remeh sama orang lain. Aku ingin pasanganku itu tidak dianggap kecil sama orang lain. Berusaha untuk memprotek, tapi kitanya yang salah di dalam menempatkan diri untuk membuktikan rasa cinta, rasa sayang, rasa ingin memprotek itu sendiri. Dengan membuat statement di dalam hati kita, membuat statement tertentu terhadap pasangan kita di dalam pikiran kita. Karena apa? Karena ini akan menjadi sebuah batu yang besar yang tidak terlihat. Sehingga ketika suatu saat ada masalah, maka ini akan menjadi meledak dan akhirnya marah-marahnya itu semakin kuat. Tapi ketika kita belajar seperti Abraham ini, seperti Mikal tadi, ketika kita tahu segala sesuatunya, maka kita harusnya tidak membuat sebuah pernyataan dengan sembarangan. Amin. Inilah yang terjadi, yang saya lihat, yang saya pahami dari teks ini, bahwa setelah semuanya itu, Abraham mengalami bagaimana dia dipanggil dari keluarganya, kemudian mengalami yang namanya janji dari Tuhan, kemudian dia juga mendapatkan sebuah surprise dari istrinya gitu kan, untuk bisa mendapatkan Hagar. Setelah semuanya itu, tetapi bagaimanapun kita harus mengerti bahwa inilah kronologisnya, supaya kita bisa dapat melihat dengan jelas maksudnya itu apa. Ketika kita tidak dapat memahami dengan benar, inilah kunci persoalan yang akan terjadi. Termasuk di dalam keimanan kita, termasuk di dalam hubungan kita dengan pasangan kita, termasuk hubungan kita dengan anak-anak kita dan yang lain. Ya, satu contoh, ini bukan mau ngapain aib keluarga. Minggu lalu kami ada kunjungan ke keluarga di Mangkupalas. Ya jujur ada abang ipar saya, setelah istrinya yang pertama meninggal, entah bagaimana ceritanya, dia menikah lagi, tapi secara Muslim gitu kan. Ya doa kami ya supaya Tuhan kembalikan dia. Caranya gimana nggak ngerti gitu kan. Tuhan supaya imannya balik lagi. Kasihan ini orang tuaku, mertuaku itu begini. Yang sudah melahirkan dia dengan dalam iman kepada Kristus kok bisa gitu kan. Tapi caranya gimana terserah. Dan Tuhan izinkan dia mengalami lumpuh berapa lama, entah bagaimana. Ya dari pihak keluarga
istri, ya sudah suruh aja datang ke sini biar kami yang merawat, katanya gitu. Nah ketika dirawat di situ, ya puji Tuhan, diinjili balik gitu kan, dan dia terima Tuhan Yesus, gitu. Balik terima Tuhan Yesus. Nah persoalannya adalah ketika istrinya yang muslim ini datang pulang kerja, ada keluarga kakak langsung nyerocos, jebes gitu kan, ini begini, tanya aja sendiri. Dia capek apa mungkin segala macam gitu kan, nggak terima, udah pokoknya aku tidak mulai datang ke sini. Gitu. Jadi pas kami ketemuan, si kakak ini ngasih apa namanya, memberikan penjelasan lah gitu kan dengan situasi yang ada. Kemudian kami diminta untuk ngasih pendapat. Ya, karena dia minta, kami ngasih pendapat masing-masing gitu kan, ngasih pendapat masing-masing. Nah persoalannya lagi, ketika sore kami pindah ke satu keluarga lagi, keponakan yang sedang sakit. Nah kakak ini menceritakan ulang kisah ini. Lah kenapa diceritakan, saya begitu kan? Ini mau menjenguk orang sakit, kok cerita yang di sana dibawa ke sini gitu. Nah, jadi saya bilang, loh kak tadi nggak ada loh yang nyerang kakak. Kakak yang minta supaya kami berpendapat, kami mengeluarkan pendapat, tapi nggak ada nyerang kakak loh. Mana dia tersinggung, saya itu orangnya tersinggung. Lah kalau kamu yang tersinggung jangan kami yang disalahkan kan gitu kan. Saya bilang, udah minum teh dulu. Lain cerita sudah ini, saya bilang. Nah artinya bahwa masalah yang dia hadapi itu menjadi sebuah momok bagi dia untuk menerima pendapat orang lain. Itulah sebabnya sama seperti Mika tadi, dia hanya melihat sejenak, dia tidak tahu apa penyebabnya, dia tidak bertanya kepada orang yang bersangkutan, dia langsung membuat statement kepada Daud, suaminya. Dan demikian juga kalau kita baca dari Kejadian 22 tadi, bagaimana setelah semuanya itu, kita harus tahu gitu kan. Setelah semuanya itu, ini kenapa terjadi? Apa yang penyebabnya? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang harusnya kita munculkan dalam pikiran kita. Kalaupun kita tidak bisa menjawabnya, kita bisa bertanya kepada orang yang bersangkutan, kalau orangnya ada, kan begitu. Ya, jujur ini menjadi dilema juga, sekali lagi di era medsos yang begitu luar biasa, ada statement hamba Tuhan tertentu dicuplik sedikit, dipotong sedikit, disebarluaskan, dihantam dengan cuplikan itu. Sementara durasinya yang 4 jam enggak ditonton, enggak disimak dengan baik-baik, durasi yang 10 menit itulah yang dikejar-kejar, itulah yang di-share-share ulang, kemudian itu yang dikomentari, alih-alih untuk mau mengatakan pendapatnya baik, alih-alih mengatakan bahwa pendapat orang ini salah, dia sudah sampai menghujat. Ya kalau memang nggak mau didengar, khotbahnya sudah, khotbah aja di hutan. Wah, lumayan juga nih orang saya gitu kan. Kok bisa? Ya nggak sampai seperti itu gitu kan. Dipahami dulu. Kalau nggak bisa dipahami, nonton lagi. Nggak bisa ditonton lagi, ya sudah tenang aja dulu. Percaya pasti suatu saat kita akan menemukan jawabannya. Sepanjang kita tidak membuat statement kita terlebih dahulu. Mengatakan bahwa si A salah, si B kurang begini, si C itu sudah nempel di hati, di pikiran kita, sudah nempel di hati kita, maka segala sesuatu yang akan dia kasih tahu pun nanti itu tidak akan bisa kita terima. Karena kita sudah ada benihnya, kita sudah membuat pondasinya duluan. Dia salah, dia nggak becus, dia begini, dia begini, dia begini. Suamiku ini, dia ngomongin nggak mau tahu, nggak mau dengar. Kalau itu sudah ada di hati kita, niscaya kedepannya apapun yang akan dilakukan, semua pasti salah, semua pasti kurang. Tapi ketika kita mau membuka hati terlebih dahulu, kita mau melihat apa sih penyebabnya, kita mau berdialog, kita mau bertanya terlebih dahulu. Ini kenapa kau lakukan? Ini kenapa kau buat begini? Saya kan percaya kita bisa damai-damai.
tidak ada huru hara di rumah. Saya yakin, karena kalau saya lihat di teks ini, Sarah nggak tahu ini bahwa Abraham ingin mempersembahkan anaknya. Pemahaman saya ya, berdasarkan data. Tapi mari kita lihat sekali lagi setelah semuanya itu, bahwa kita harus dapat memahami dengan benar segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang kita dengar. Amin. Amin. Yang kedua, ketika Abraham dikatakannya, Abraham, Abraham, ya Tuhan, ambil anakmu. Sebuah pernyataan yang sungguh luar biasa, dan ya jujur di awal-awal ketika anak kami yang kedua lahir, ketika saya membaca teks ini, sebenarnya Abraham itu kecut itu, menurut saya gitu kan, awal-awalnya. Karena anak saya dua, kalau Tuhan tiba-tiba ngomong sama aku kayak gini gimana ya gitu ya. Sahat, ya Tuhan, kau harus persembahkan anakmu. Yang mana? Yang mana Tuhan? Sok-sok berargumen gitu kan, yang mana Tuhan? Terserah yang mana satu, kan dua. Tuhan, kalau yang pertama itu kan Tuhan tahu. Sejak muda namaku tuh Sahat Aman Syanturi, tapi begitu saya menikah punya anak, nama anakku itu melekat kepada diriku. Kakakku langsung manggil aku Bapak Priska, bukan lagi D, gitu kan? Artinya kan sudah ada naik status begitu kan? Ya sudah, kalau nggak mau anak yang pertama, anak yang kedua. Ya Tuhan, betul sih anak yang kedua itu tidak lagi menjadi nama panggilan bagiku. Tapi Tuhan, dia tuh lahirnya tanggal sama bulannya itu sama dengan istriku Tuhan. Itu kalau saya gitu kan. Saya akan berargumen seperti itu. Itu sama Tuhan sama istriku. Tuhan kan tahu istriku sejak 2 tahun ditinggal bapaknya. Itu sayangnya lo ya yang punya argumen seperti itu. Tapi saya yakin, percaya Pak Rindi akan berbeda ya. Apalagi anaknya 4 kan. Dengan dasar anak 4, ada yang lebih dari 4? Ditambah lagi dengan dasarnya tentara gitu kan, siap, yang penting siap dulu kan. Pak Randy, siap, serahkan anakmu, yang mana Tuhan? Pasti mantap, mantap Pak ya? Mantap apa mantap Pak? Iya kan? Tapi kalau kita baca tadi teks ini pelan-pelan kan sepertinya si Abraham itu seperti tidak ada gundah gulana sedikit pun gitu ya. Betul kan? Atau saya salah baca? Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan selanjutnya. Kemudian ayat ketiga dikatakan, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Jadi tidak ada jeda waktu sehari untuk mengkomunikasikan kepada istrinya. Dia begitu anteng-anteng aja, legowo-legowo aja untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau dilihat dari teks ini, betul ya? Makanya saya bilang tadi, kalau saya ya jangankan dulu, sekarang pun masih ya kalau boleh nego kan sama Tuhan, ya jangan dulu gitu kan. Tunggulah Tuhan, tunggulah dia bisa selesai sekolahnya dulu, ya kalau bisa dia nikah dulu, kalau bisa dia sudah punya anak dulu. Kalau maunya kita kan begitu. Tapi kan Abraham ini memang spesial banget. Dia bisa, ya mungkin bisa jadi pengalaman hidup dia bersama dengan Tuhan itu, itulah yang membuat dia menjadi tenang menghadapi situasi yang ada. Pengalaman dia bersama dengan Tuhan itu yang membuat dia punya sebuah keberanian untuk bertindak dengan cepat. Itu enggak salah.
Tapi persoalannya, apa yang dia dapat dari Tuhan itu dia tidak komunikasikan sama istrinya. Itu menjadi masalah. Paham maksudnya kan? Paham maksud yang saya maksud? Dia punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan dan membuat dia semakin kuat, semakin anteng untuk menghadapi segala sesuatu, itu adalah hal yang baik. Tapi persoalannya belum tentu yang dialami Abraham itu dialami juga oleh Sarah sebagai seorang ibu. Kita bisa lihat kronologisnya juga. Bagaimana Sarah ketika ada janji Tuhan pertama dikatakan, masa iya aku kan sudah mandul ini. Mana mungkin bisa aku gairah dengan Tuhanku lagi. Itu kata si Sarah. Sehingga dia berusaha untuk membantu Tuhan. Kasih tahu sama suaminya, sayang, ini ada Hagar, pembantu kita. Apa yang menjadi milik dia kan milik kita juga. Kalau dia punya anak itu kan menjadi anak kita juga. Oke, kata si Abraham. Ismail lahir. Tapi begitu Ismail lahir, rentang waktu yang panjang, Ishak lahir. Dalam situasi yang dilihat oleh Sarah, lah ini kenapa jadi anakku begini? Panggil lagi yayangnya kan, yayang Abraham. Ini anak sama istrinya, sama ibunya, suruh keluar dari rumah. Pakai bahasa saya loh ya. Abraham kan bingung, sebagai seorang suami kan bingung loh. Kemarin lu yang ngasih sama gua, ini sekarang kenapa aku lagi yang kau suruh ngusir? Ya usir aja. Datang Tuhan lagi ngomong sama Abraham, ikutin omongan istrimu, usir lagi, ya kan? Kalaulah ini disampaikan sama Sarah, ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham bahwa Ishak mau dikorbankan, dia ngomong sama Sarah, Mami, Tuhan bicara sama saya, katanya anak kita mau dikorbankan. Saya khawatir kalau si Sarah ini langsung bisa legowo untuk menerimanya. Enak aja, aku mendapatkan si Ishak itu usiaku sudah ujur loh. Sudah memang tidak ada kelayakan aku untuk mendapatkan Ishak. Lah ini kok mau diambil, kok mau dikorbankan, enak-enak aja. Bisa jadi seperti itu kan. Makanya kalau kita baca di ayat 19-nya tadi, dikatakan demikian. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya. Oke? Terus, dan mereka bersama-sama berangkat kemana? Berangkat kemana? Ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Yang sebelumnya mereka tinggal di mana gitu kan. Coba kita lihat di Kejadian 20 ayat 1. Kejadian 20 ayat 1. Dikatakan demikian. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar. Betul ya? Ia tinggal di Gerar. Tetapi setelah peristiwa Ishak dikorbankan walaupun tidak jadi, Abraham pergi ke Berseba. Berarti sudah pisah rumah. Betul kan? Selanjutnya kita lihat lagi Kejadian 23 ayat 1 dan 2. Kejadian 23 ayat 1 dan 2. Sarah hidup 120
7 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, betul ya? Berarti tidak sama-sama dengan Abraham di Berseba. Yang satu di Kiryat Arba, yang satu di Berseba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Kemudian penjelasannya, lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Kalau mereka ada di satu tempat yang sama, di rumah yang sama, tentu kalimatnya tidak Abraham datang. Karena memang tempatnya sudah terpisah, sehingga Abraham lalu datang dan meratapinya. Inilah yang saya katakan tadi, ketika kita diperhadapkan dengan informasi tertentu, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah informasikah, hal-hal yang baikkah yang kita dengar, yang kita lihat, adalah lebih baik kita komunikasikan dengan pasangan kita. Walaupun konsekuensinya ada, bisa disetujui dan bisa tidak. Tapi adalah lebih baik kalau kita membuat sebuah kesepakatan bersama. Amin ya. Halo. Atau kita mengatakan, oh aku kan suami, aku kan kepala rumah tangga, aku kan yang punya power, aku yang punya posisi di rumah ini, segala sesuatu aku yang memutuskan. Ya nggak boleh juga gitu kan. Karena istri pun firman Tuhan bilang adalah teman pewaris. Lah kalau kita berdebat terus dengan itu kan persoalan. Amin Bapak Ibu. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ya ada kesempatan mengikuti CP3K, ya CP3K dari Kementerian Agama, ya kan? Saya ikut, saya masukkan lamaran. Tapi ada surat pernyataan yang harus ditantangani. Surat pernyataan itu adalah bersedia ditempatkan di mana saja. Ketika saya baca itu, ini masalah buat saya gitu kan. Kalau masalah surat pernyataan bebas narkoba, saya tanda tangan, mau 10 pun sah gitu kan. Masalah SKCK, karena waktu itu belum diminta SKCK asli, hanya surat pernyataan saja, tidak dalam sangkut paut dengan polisi, tanda tangan gitu kan. Apalagi yang lain-lain, kesehatan, tanda tangan, sehat. 2 bulan sekali donor darah, masa nggak sehat kan gitu kan. Sehat. Tapi begitu melihat surat pernyataan bersedia ditempatkan di tempat lain dan harus ditandatangani oleh pasangan, nah masalah bagi saya gitu kan. Ini masalah bagi saya. Ya karena jujur Bapak Ibu, saya tipe suami 98% itu tergantung sama istri. Yang 2% itu masalah kamar mandi aja. Ngerti maksudnya? Saya tipe suami yang 98% tergantung sama istri. Itu jujur saya bilang. Ya apa tidak? Pagi-pagi sarapan udah dibuatin. Ya kan? Mau berangkat kerja sudah dibawain bekal untuk makan siang. Mau ikut bantu nyuci? Jangan. Aku masih bisa. Ya, terus bagianku apa ya? Tinggal kamu mandi saja kan gitu kan? Mandi, BAB ya sudah, tinggal itu aja. Ya, saya bilang 98% tergantung sama istri. Makanya ketika melihat surat pernyataan itu yang menjadi membuat saya itu berat gitu kan. Datang istri mah, tanda tangannya. Ya, yang tanda tangannya bukan aku, kau. Jadi tolong doakan Bapak Ibu. Ya informasinya sudah lulus, tinggal bulan 11 ini. Informasi penempatannya supaya tidak jauh ya kan ya, karena memang seperti ada nyanyian mengatakan ku tak bisa jauh ya terserah mau dibilang apa, itu ke fakta gitu kan. Fakta yang saya hadapi memang 98% ketergantungan sama istri ya, sampai masalah pakaian gitu kan ya, ini pakai baju ini.
Kadang-kadang kalau mau berangkat sama-sama gitu kan, dia di belakang sambil dipegang pundak, gini-gini, oh berarti ada yang salah di bagian lengan. Ya begitulah saya. Gitu. Jadi tolong doakan supaya tidak jauh dari istri. Merasa ya Pak? Merasa dia. Nah, jadi segala sesuatu yang baik yang kita dengar, segala sesuatu yang tidak baik yang kita dengar pun, itu adalah baiknya kita saling konfirmasi kepada istri. Saling sama-sama bisa kita komunikasikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya. Ini kan gara-gara kau. Ini kan kau yang setuju, aku kan sebenarnya enggak. Itu yang jadi masalah lagi gitu kan. Jadi mari kita sama-sama belajar dari bagian ini. Kalau itu memang betul dari Tuhan, tidak salah kita sampaikan kepada pasangan kita. Amin ya? Amin. Wah, gajinya besar. Yes. Wah, nanti aku sampai sana posisiku semakin bagus. Yes. Aku ke sana ya. Kau yang penting kita berdoa, Tuhan pasti lindungin lah. Ya jangan dulu. Kita harus komunikasikan dengan pasangan kita. Kalau memang sudah ACC, berjauhan, LDR kan namanya? Ya itu lain cerita gitu kan. Yang penting ada komunikasi yang sudah kita bangun terhadap sesuatu yang kita dengar tadi. Kita sudah komunikasikan dengan sesuatu yang kita dapatkan tadi supaya tidak menjadi persoalan di belakang hari. Amin. Setelah semuanya itu, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita dengar, baik yang buruk, kita harus selalu komunikasikan dengan pasangan kita. Setelah semuanya itu. Amin. Baik, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam pribadi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh belajar dari bagian firman-Mu ini ya Tuhan. Bagaimana Abraham mendapatkan sebuah pesan dari Tuhan, namun ada hal yang harus dia benahi, yang kami juga boleh pelajari dari apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham bersama dengan istrinya. Ini terungkap kepada kami dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami yang hidup pada masa kini boleh mempelajarinya, boleh mengambil hikmahnya, supaya dalam kehidupan rumah tangga yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami saat ini, kami boleh mengantisipasi hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami boleh mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang akan timbul ke depannya Tuhan. Karena keegoisan kami, karena keakuan kami, karena hal-hal yang hanya untuk sifatnya mementingkan diri sendiri ya Tuhan. Tapi biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terbuka di hadapan Tuhan dan juga boleh terbuka kepada pasangan kami masing-masing ya Tuhan. Bahkan kami juga boleh terbuka kepada anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan rumah tangga kami. Supaya semuanya boleh berjalan berdasarkan kasih karunia daripada Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan diagungkan di dalamnya. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Cek. Baik, terima kasih buat firman-Nya, buat hamba-Nya. Jika ada yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, silahkan. Ada? Silahkan. Ya, salam, selamat pagi. Bersyukur saya kemarin hari Jumat saya bersyukur juga pagi-pagi saya diteleponin. Saya pikir nih ada apa pagi-pagi teman gitu loh telepon nih. Pagi sekali gua bisa tutup pagi loh sama
kita sama hari Jumat itu sama Erik, kita sama Pak Garin gitu ya, sama-sama. Habis selesai, udah lama ditelepon nih, Pak saya mau ke rumah. Saya bilang ada apa? Ke rumah boleh, saya bilang ke rumah. Kayaknya ke rumah dia ngasih saya berkat. Berkatnya ya luar biasa, dikasih minyak goreng sama sarapan pagi gitu ya, 2 bubur gitu. Jadi Tuhan itu luar biasa ya untuk memberkati. Dan saya minyak goreng sih malam itu saya stok yang masih ada gitu, maksudnya tinggal pas ambil kan stok. Biasa kita beli stok terus gitu, habis stok lah begitu pakai sudah habisin, tidak apa-apa gitu loh. Ternyata Tuhan tambahkan gitu, jadi stok itu ada lagi gitu, belum dipakai gitu. Jadi saya sepele aja gitu, yang berkat yang kecil gitu. Tapi luar biasa Tuhan itu mengirimkan. Jadi saya tanya, kok pagi-pagi kalau kamu datang, maksudnya kok bagaimana ceritanya? Oh saya tergerak, bilang Roh Kudus ingatkan saya. Oh gitu, ya sudah berarti terima kasih ya, saya bilang gitu. Jadi itulah sepele gitu ya, tapi bersyukur aja lah Tuhan itu berkat-berkat kecil apapun kita terima gitu. Jadi saya kesaksian tentang pelayanan saya sebenarnya saya diundang hari itu ngisi di pelayanan saya sering ikut doa pagi di grup lain gitu ya. Jadi lama sudah tidak aktif, biasa setiap hari setiap doa pagi itu jam 6 pagi setiap hari itu, coy Sabtu Minggu libur. Jadi saya sering dulu ikut, belakangan saya agak kurang karena saya ada tugas juga, ada tugas di doa juga di Gospel itu. Saya ditugaskan untuk doa pagi, mengolah doa pagi juga gitu. Terus setiap hari Sabtu saya dikasih tugas juga gitu ya. Nanti satu saat saya diundang ngisi firman Tuhan. Biasa doa pagi yang grup lain itu hanya kesaksian aja saya sering. Nah itu karena sama anda ikut, dia bilang di telepon saya di WA-in suruh ngisi. Oh saya bilang, ya habis itu saya telepon, Pak Budi siap ngisi. Saya bilang boleh lah, kalau memang ditugaskan ya boleh lah saya bilang. Nah jadi saya ngisi di Zoom itu doa pagi itu memang di dalam itu loh yang ikut-ikut, cuma yang ikut situ bayangkan hamba-hamba Tuhan gitu ya enggak. Kalau saya bukan hamba Tuhan, pendeta-pendeta lah grup itu, tapi mereka kasih kesempatan buat saya ngisi gitu loh. Nah jadi itu bukan di banyak kota gitu, ada yang dari Jakarta, Surabaya, dari mana-mana, dari Papua, macam-macam kota gitu ya. Jadi saya bilang ya saya ngisi firman Tuhan di situ. Saya bagi dalam Mazmur pasal 1 ayat 3-3. Saya juga cerita kesaksian dalam dan pelayanan saya bagikan. Mereka sangat memberkati dan bilang tentang saya beritakan. Saya bilang saya kalau lebaran itu saya bilang saya ke pelayanan. Biasanya itu saya beritakan kabar baik, melayani, saya bisa ke kantor gubernur, ke wali kota. Saya mengucapkan, saya bilang selamat Tuhan Yesus berkati Bapak. Saya bilang biasa saya ucapkan, saya bilang gitu, berkati dia. Kadang ada majalah Pousi itu saya kasih. Kebetulan hari itu saya bilang saya enggak habis stok, biasanya saya kasih gitu. Kalau saya bawa gitu ya pasti saya kasih. Ya jadi ada ibu pendeta yang undang saya, Pak Budi, bagus itu, saya diingatkan juga dia bilang. Karena suami saya sebelum meninggal gitu juga bilang sama saya, dia bilang kalau kita pergi pejabat, pergi lebaran itu kita harus diberkati dia gitu, jangan diam, dia bilang. Oh dia bilang, ini saya sangat diingatkan juga, dia bilang gitu. Karena saya bilang memang inilah tugas kita, perkataan kita itu sudah doa sebenarnya. Ya enggak, doa mereka saya tidak langsung gitu, ya enggak. Cuma mereka enggak mungkin marah, ya enggak. Saya mengucapkan gitu, langsung merespon nih, gubernur wali kota merespon nih, terima kasih doanya. Mereka merespon nih, ditanggapan dengan baik gitu, ya enggak. Cuma kadang-kadang kalau kita enggak berani, ya memang hadapi pejabat kadang-kadang pertama kali rasa-rasa takut itu ada, ya enggak gampang gitu ngomong gitu. Tapi itulah tugas kita, Tuhan itu berikan kita keberanian sebenarnya gitu, ya enggak. Jadi jangan kita takut. Kadang-kadang kita merasa minder gitu, sama-sama minder. Dan kita siapa kita gitu, apalagi kita enggak ada apa-apanya, tapi Tuhan mau pakai kita sebenarnya, ya enggak. Jadi saya hanya percaya diri, yang percaya aja apa yang saya doa di rumah, saya mau lakukan aja apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Rasa tidak ada takut, kenapa Tuhan berikan roh keberanian itu aja lah, maju aja gitu, ya enggak. Jadi itu saya bersyukur. Saya juga suruh ngolah Zoom itu enggak gampang, saya pikir, waduh, saya suruh ngelatur doa itu saya ini enggak pernah. Saya keterbatasan juga, apalagi suruh baca ini saya bilang, tapi ditugaskan. Tapi saya bersyukur lah.
bisa berjalan tugas itu dengan baik, ya saya lakukan apa yang saya bisa gitu. Ya, saya undang pembicara-pembicara yang dari Jakarta, dari manapun, minta kasih jadwal 4 minggu gitu sama masing-masing bicara. Habis itu saya undang yang di yang di luar negeri, ada satu di Sydney gitu, pembicara dari Gospel juga, yang berusaha di sana. Pertama saya WA, teleponnya udah diangkat, saya WA itu udah dibalas. Wah, saya bilang ini karena saya kasih target minggu keempat dia harus ngisi gitu loh di doa pagi kita gitu. Akhirnya saya bilang nomor Bapak saya WA-in lagi, saya bilang saya rekam, saya kirim, saya bilang Bapak, saya bilang nomor Bapak saya dapatnya dari Pak ini, saya bilang dari Pak Vincent, dia bilang. Udah lama dia sekalinya pas keluar negeri juga, bukan di sini, keluar kota katanya gitu. Oke, dia merespon nih, dia bilang. Siap, dia bilang, dia membangun pengisi. Dia bilang, sudah bersyukur lah. Karena pertama kali saya merespon nih pembicara luar negeri gitu. Ini menjadi gua gini, pertama kali kan bagaimana gitu ya. Kita nih, telepon ke luar negeri itu lah, nggak pernah juga ngundang-undang gitu. Tapi ya bersyukur lah. Tuhan bekerja, akhirnya dia meresponin gitu. Ya, jadi memang tugas-tugas apapun bagi saya, ya Tuhan dikasih, saya pelaksanakan aja gitu, apa yang saya bisa gitu. Supaya berjalan dengan baik di tugas-tugas itu, ya saya bersyukurlah. Doa aja penambahan jiwa gitu, penambahan orang doa biasa 58, sekarang sudah 14 gitu, penambahan terus gitu ya, supaya lebih banyak lagi JP doa itu untuk untuk Kaltim Utara gitu. Dan saya ditunjuk menangani pengelola doanya gitu. Ya, saya bersyukur dikasih kepercayaan. Sebenarnya tugas itu pertama saya tidak mau ambil, berat juga nih, mau enggak, ini ragu-ragu juga saya. Karena menyiapkan segalanya, mencari pembicara, mencari kesaksian, tidak gampang gitu. Kadang-kadang kita hubungi, ada yang tidak mau, ada yang mau, ya gitu. Tapi namanya tugas ya tetap kita harus cari gitu. Mungkin itulah kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Ada lagi satu sebelum masuk pengumuman. Tidak ada, jika tidak ada kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada yang bertugas disilakan. Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman di ibadah raya tanggal 23 Juli 2023. Pengumuman yang pertama, ya bersama-sama kita dukung dalam doa dan dana bagi pembangunan tempat ibadah kita. Karena di tahun ini juga panitia punya pergumulan untuk pembangunan untuk di lantai 2. Jadi sudah banyak yang dibuat oleh panitia dengan pembuatan penjualan baju kaos pahala. Ya, minta dukungan partisipasinya bagi Bapak Ibu bisa bersama-sama ya membeli baju kaos pahala, dukung juga dalam doa. Dana juga bisa Bapak Ibu memberikan secara langsung, ada di amplop persembahan. Di situ bisa Bapak Ibu berikan juga secara langsung. Amplop persembahan itu ada persembahan untuk pembangunan gereja. Jadi kita bersama-sama di tahun ini punya iman yang sama, punya komitmen untuk pembangunan tempat ibadah kita di lantai 2 nanti. Lanjut, ini dari pelayanan youth akan melaksanakan KKR. Tepatnya di tanggal 1 September 2023. Pembicaranya itu dari GKKD Yogyakarta, Bapak Budi Adipatra. Pelaksanaan KKR sendiri juga akan dilaksanakan di Hotel Bumi Senyur. Ini bagi para mahasiswa, para pelajar, ya butuh dukungan doa bagi Bapak Ibu untuk pelaksanaan KKR ini, terutama bagi panitia, agar pelaksanaan KKR ini bisa terselenggara dengan baik
dan bisa menjangkau para mahasiswa di kampus-kampus maupun para pelajar di sekolah-sekolah yang ada di Kota Samarinda. Jadi mari kita bersama-sama Bapak Ibu dukung dalam doa dan dana, karena dana juga cukup besar. Kita bisa partisipasi dengan pembelian basar yang mungkin yang dilaksanakan oleh dari panitia KKR Youth Samarinda. Lanjut, ini dari kelas kepemimpinan. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas kepemimpinan nanti akan dilaksanakan tanggal Jumat tanggal 28 Juli 2023 jam 7 malam di tempat ini. Jadi saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas kepemimpinan, bisa mengikuti kelas kepemimpinan pada tanggal 28 Juli, Jumat tanggal 28 Juli 2023 jam 7 malam di tempat ini. Lanjut. Ya, ini dari Minggu Ceria. Dari Minggu Ceria itu akan melaksanakan Natal. Oleh karena itu mereka mengadakan penjualan seragam Minggu Ceria. Ini jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak yang mengikuti Minggu Ceria. Ini ada dari cegu-cegunya menyiapkan seragam Minggu Ceria. Mari berpartisipasi dalam rangka Natal Minggu Ceria. Jadi setiap anak tuh bisa menabung setiap minggu 5.000 atau lebih juga bisa, dan bisa menyerahkannya kepada Cegu Esther. Mungkin pencarian dana itu sudah dimulai dari tanggal 9 Juli dan akan berakhir 5 November. Jadi diingatkan bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak yang mengikuti Minggu Ceria bisa berpartisipasi dalam ibadah Natal yang akan dilaksanakan oleh Minggu Ceria. Lanjut, ini ada beberapa pelayanan. Pelayanan yang pertama adalah pelayanan keluarga. Ini ada 5 komsel. Kami terus mengingatkan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum terlibat dalam mengikuti komsel keluarga bisa bergabung. Ini ada 5 komsel: Komsel Sion, Komsel Harmonis 1, Harmonis 2, Kolose dan Lojanan. Komsel itu setiap hari Rabu jam 7 malam. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bersama-sama, ada kontak person dari para koordinatornya, bisa menghubungi atau bisa menanyakan langsung kalau belum terlibat dalam pelayanan komsel orang tua. Lanjut, ya, ini juga ada pelayanan pinggir kota. Pelayanan pinggir kota ini ada dua tempat. Yang pertama di Lobua dan di Tanah Merah. Di Lobua itu setiap hari Jumat bagi keluarga jam 17.00 atau jam 5 sore, dan remaja jam 4 sore atau jam 16.00. Untuk yang di Tanah Merah setiap Sabtu pukul 17.30 atau jam 5:30 sore. Jadi Bapak Ibu yang tinggal atau punya keluarga yang berdomisili di sekitar Lobua, di Tanah Merah, bisa mengambungkan diri di pelayanan pinggir kota. Lanjut, ini ada Tom Community bagi profesional muda, karyawan dan pengusaha. Setiap Sabtu pukul 7 malam. Ya, kali ini biasanya di tempat ini ya, kali ini akan dilaksanakan di Jalan Damanhuri, Gang 03A nomor 18C. Ini tempatnya Bang Predia. Ya, bisa para profesional muda dan karyawan pengusaha bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti Tom Community. Lanjut, ya, ini ada kabar sukacita bagi ibu-ibu kita ini. Ada 3 ibu-ibu yang Tuhan berkati dalam penambahan usia. Yang pertama ada Ibu Murni Tambunan. Ada orangnya? Oh, ada di depan saya. Tuhan berkati Bu. Oh, sudah diangkat tangan. Yang kedua ada Ibu Juliana Nanggolan atau Mama Jose. Adakah orangnya? Oh, kada ada. Absen. Yang ketiga ada Ibu Sakura Hana Nia. Adakah ibunya? Bisa angkat tangan? Oh, ini
Ini ibu-ibu yang berbahagia. Bu Murni tanggal 24, Mama Jose tanggal 24, Ibu Sakura Hana tanggal 28. Jadi ada 2 orang yang bersama-sama di tanggal 24. Jadi mungkin komsel orang tua bisa menyiapkan, menunggu undangan ya dari ibu-ibu. Undangan pesta apa nih? Pesta ulang tahun. Pengucapan syukur. Ya, lanjut. Ya, ini pengumuman untuk ibadah raya minggu depan ya. Ibadah raya minggu depan itu bagi orang tua dan karyawan itu jam 9 bertepatan dengan minggu ceria. Jadi minggu ceria di lantai 2 itu jam 9 juga. Yang sore jam 17 itu buat ibadah raya youth bagi profesional muda, mahasiswa dan pelajar. Pengumuman yang terakhir bagi Bapak Ibu yang baru pertama hadir mengikuti ibadah raya GKD Kristus Samarinda, bisa berdiri kalau ada. Bapak Ibu bisa melihat kanan kiri, depan belakang. Adakah wajah-wajah yang baru yang baru pertama hadir? Tidak ada ya. Mungkin itu aja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Ya, kita akan memberikan persembahan kita berikan yang terbaik. Mari kita berdiri, kita akan nyanyikan lagu Allah Ditinggikan.